Beredar sebuah video di media sosial yang memuat narasi update dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi terkait perkembangan kasus hukum yang tengah menjerat Nikita Mirzani. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa proses mediasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tidak membuahkan hasil. Upaya damai yang sebelumnya sempat diharapkan menjadi jalan keluar dari polemik keduanya akhirnya menemui jalan buntu karena kedua belah pihak tidak menemukan titik temu dalam penyelesaian konflik. Kegagalan mediasi ini menjadi perhatian publik, terlebih karena kasus ini sudah menjadi konsumsi media sejak awal mencuat. Menurut keterangan AKP Nurmadewi, dengan tidak tercapainya kesepakatan damai, maka proses hukum akan terus berlanjut sesuai prosedur. Bahkan disebutkan bahwa pekan depan pihak kepolisian berencana memanggil Reza Gladys untuk hadir ke Polres Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus yang sedang berjalan. Situasi ini terjadi di tengah kabar bahwa Nikita Mirzani saat ini sedang dalam masa penahanan, menambah kompleksitas dan sorotan tajam terhadap kasus yang sudah menarik perhatian banyak pihak. Netizen yang budiman pun kembali ramai memperbincangkan konflik panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang bermula dari saling sindir di media sosial hingga akhirnya berujung pada laporan polisi. Tidak sedikit netizen yang berbakti berspekulasi mengenai langkah hukum selanjutnya, terlebih mengingat rekam jejak Nikita Mirzani yang kerap berseteru dengan berbagai tokoh publik. Beberapa netizen yang budiman menyayangkan kegagalan mediasi ini karena dianggap hanya akan memperpanjang proses hukum. Sementara lainnya justru mendukung agar kasus ini diselesaikan melalui jalur pengadilan agar ada kejelasan hukum yang tegas. Kini publik menantikan kelanjutan kasus ini, terutama setelah Reza Gladys dipanggil untuk memberikan keterangan resmi. Apakah kehadirannya di Polres Jakarta Selatan akan membuka fakta-fakta baru? Dan bagaimana nasib hukum Nikita Mirzani selanjutnya yang kini harus menghadapi proses di balik jeruji besi? Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah hukum yang akan diambil dalam beberapa waktu ke depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Update dari Polres Jaksel, mediasi antara Nikdir dengan RG gagal. Maka RG dipastikan akan dipanggil sebagai saksi. Menurut pendapat kalian guys, nanti petugas nanya apa ya? Sebagai contoh gini nih. Atas dasar apa Anda memberikan 4M ke NM? Karena asistennya menyebutkan angka segitu Pak. Mengapa asistennya menyebutkan angka segitu? Karena saya yang tanya Pak, saya harus transfer berapa? Loh, dalam laporan Anda bukankah ini adalah pemerasan? Mengapa Anda nanya duluan? Coba menurut pendapat kalian, nanti RG selanjutnya jawab apa ya? Dipikir-pikir sih ya, hidup di negara Konoha tuh enak loh. Beneran, semuanya dipermudah, semua serba dibantu, orangnya baik-baik, ya kan? Institusi semuanya tuh baik-baik pokoknya. Dibantu, semuanya digampang. Tapi bohong. Iya kan, tapi bohong. Cuma buat orang yang berduit doang. Setuju nggak? Kayaknya deh, mafia skincare aja sampai sekarang mana? Ya kan, yang ngejual overclaim mana? Yang ngejual serbuk kolagen sampai sekarang mana? Kayaknya mode senyap semua, ya kan? Suara untuk membela rakyat, untuk membuktikan kebenaran malah ditangkap, malah diadili. Justru racunnya dibiarkan, iya gak? Bener dong, kalau di Konoha itu memang harus apa-apa pakai uang. Makanya aku gak percaya deh sama orang yang punya statement uang itu bukan segalanya. Hey, Anda, uang itu bukan segalanya. Di Konoha segalanya pakai uang. Ini deh, yang receh aja nih yang sering kejadian. Kalau orang kaya kentut pasti disenyumin, dimaklumin, ya kan? Pokok apaan sih? Senyum-senyum, ya kan? Coba kalau orang miskin yang kentut, kalau nggak dihina, dicela, dicaci, dimaki, ya kan? Ditoyor-toyor, pasti kayak gitu. Kentutnya aja wangi, orang beruang tuh, gitu. Sekali dia habis kentut ngasih uang, ya kan? Konoha tuh serba aneh banget, semuanya kudu pakai uang, gitu. Tuh buktinya siapa tuh yang suka pakai perhiasan banyak si MH, ya kan? Udah keluar. Ya mungkin Polela cuman pengen ini doang kali, ngilangin penasaran masyarakat gitu. Gak paham deh maksudnya gimana konsepnya. Cuma kalau dihitung itu cuma berapa bulan ya say gitu. Ya itu tadi, semuanya cincai, bisa diatur pakai uang. Kocak.
Kalau kasusnya tidak menemui titik terang, ngapain ditahan? Itu berarti buktinya tidak kuat dan tidak cukup. Gagal kan dimediasi kan? Gagal kan? Kalian pun suka kali kan berpihak sama yang banyak duit. Heran kali aku. Semua manusia itu butuh duit. Semua manusia, ya. Dari masyarakat biasa sampai yang punya jabatan itu semua butuh duit. Bakalan silau kalau lihat duit. Jadi hal yang normal aja kalau memang Nikita Mirzani ya dikatakan memeras. Wajar-wajar saja. Oi, orang si Upin Ipin yang pamer kekayaan, hedon sana hedon sini, memancing orang untuk jahat sama dia padahal dia yang lebih jahat. Dan tolong ya, tolong kalian pelajari. Kalau yang namanya memeras itu ada unsur paksaan. Lagian bukan Nikita Mirzani yang ngancem-ngancem kau. Kau yang samperin Nikita Mirzani. Siap-siaplah kau, produk kau nanti diulti di persidangan. Siap-siaplah kau. Sekarang joget-jogetlah kau dulu. Joget-joget ke petentang-petenteng kau dulu ya. Mediasinya gagal kan. Gak nemu titik terang kan. Bagus. Semua menanti kabarnya si Upin Ipin masuk krengkeng. Dan semua orang bakalan seneng kalau Nikita Mirzani bebas. Siap-siaplah kalian bergantian ya, hihi. Atau bila perlu sama-sama lah ya satu ruangan dengan Nyai Nikita Mirzani. Biar di apa cie, hah. Update Nikita Mirzani dari Polres. Kata Bu Norma, kelihatannya tuh gagal mediasi antara Dr. RG dan Nikita Mirzani. Berarti Dr. RG akan dipanggil menjadi saksi. Setuju kan? Kalian teman-teman yang nonton video ini kira-kira mau titip pesan apa? Mau titip pertanyaan apa terhadap RG kalau seandainya kalian petugas? Kalau seandainya saya menjadi petugas, saya akan bertanya tentang ini. Yang pertama yang harus saya tanyakan adalah, kenapa Dr. RG mau ngasih uang kepada Nikita Mirzani? Itu pertama. Yang kedua, kenapa Dr. RG ini mencari Nikita Mirzani? Kan menyadari bahwa Nikita Mirzani kan bukan tentara, bukan polis, ya kan? Kenapa gitu? Kalau katanya penyuapan, kenapa nyuap Nikita Mirzani? Kalau memang penyuapan, kan Nikita Mirzani bukan aparat pemerintah, ya kan? Coba, lalu uangnya dari mana? Ya kan, kok bisa kalau misalkan nyuap 2 miliar 2 kali gitu, ya kan? Untuk apa itu? Ya kan, bukannya kalau penyuapan itu, kalau menurut informasi ya, penyuapan itu kalau seandainya orang itu petugas disuap. Lah, Nikita Mirzani siapa? Kan dia artis, ya kan? Dia kan artis dan omongan dia pedas dan bisa didengar oleh rakyat Indonesia. Ternyata kemarin itu kalian lihat di sini, kalian lihat di Instagramnya dia yang nonton 1,5 miliar orang, banyak banget tuh. Berarti memang Nikita Mirzani ada power. Ini dia yang nonton story-nya Nikita Mirzani 1,5 miliar. Ya kan? Berarti ya sudah dong. Berarti memang ada seperti endorse dong berarti di sini, ya kan? Menurut kalian gimana? Ya kan? Kamu kalau jadi terkenal, kalau seandainya mau dikasih 4 miliar, diterima apa enggak? Saya terima, tapi dengan syarat. Saya bilang ini endorse dan harus ada tanda tangan. Ya kan? Namanya kita terkenal. Siapa yang nggak mau terkenal? Ya kan? Ya kan? Nah, menurut kalian gimana? Wah, alhamdulillah ya bakalan dipanggil untuk jadi saksi. Nah, nanti kalau pas lagi BAP, bisa nggak tolong tanya ini sama si RG. Pertanyaan pertama, siapa yang nyari dia? Apakah dia yang nyari NM atau NM yang nyari dia duluan? Itu satu. Terus kedua, kenapa dia bisa transfer 4M itu? Apakah dia merasa takut, merasa terancam, atau ada apa sebabnya dia sampai bisa ada deal-dealan 4M? Itu kedua. Ketiga, bagaimana caranya dia bisa sampai membuat schedule transferan 2 kali, transferan pertama, transferan kedua, dan
bagaimana ceritanya, kronologisnya dia bisa sampai menawarkan katanya ada mau transferan berikutnya lagi di akhir tahun katanya gitu. Apakah itu benar? Dan ditelusuri Pak, diselidiki kenapa gitu sampai ada diduga dia mohon untuk transferan lagi di akhir tahun, bulan November kalau nggak salah ya kan. Udah gitu, apakah ada ancaman yang membahayakan diri dia, nyawa dia, atau nyawa orang-orang yang terdekatnya dia dari pihak NM. Yang keempat, dari mana asal duitnya? Uang itu dari mana? Yang 4M itu loh, kok gampang banget gitu, kayak mau langsung ngasih transferan gitu kan, kok gampang gitu. Udah gitu yang terakhir, rekamannya bisa ditolong dicek, itu siapa yang ngerekam, siapa yang nyebarin, itu sih yang aku pengen tahu, dan mungkin seluruh netizen di Indonesia pengen tahu. Ya, kita tunggu sama-sama ya hasilnya. Semangat!